Bersama saya Bagas atau Kamuri yang akan membantu Bapak Ibu untuk memahami market Indonesia. Guyen, ready to recording? Oke, sip. Yuk, sesi 2 ya. Semoga bisa sampai jam 23 WIB. Ada beberapa tips lagi nanti akan kita buka. Trading cerdas tanpa emosi. Ya. Ini tahu banget itu. Cut loss, ambil bawah lagi. Gak ada emosi-emosian, buang dulu, ambil bawah. Gitu ya, trading cerdas. Oke, tadi kita sudah berdoa. Terima kasih Pak Dedi di sesi 2. Oke, update IHSG, DJI, SAO, Oil, WTI. Ingat, go away on May. Tinggal berapa hari lagi, Bian? Kita buktikan apakah terbukti go away on May. Jadi pelajaran untuk next year. Berapa hari trading lagi ya kita ya? 4 hari lagi. Apakah Amro komposit? Oke, pasien sembuh, so far masih terkendali. Ingat, di range 11%, 12%, 13% sampai 14%. Tingkat kematian atau dalam bahasa lainnya mortality rate, atau kalau sekarang apa ya istilahnya ya? Ada yang tahu nggak tingkat kematian dalam istilah COVID sekarang? Kalau di istilah kesehatan secara umum sih namanya mortality rate. Ya, masih mortality ya, masih ya. Nah, kalau itu sampai tembus di atas 10% panik. So far masih terkendali, alhamdulillah masih terkendali ya. Tingkat kematian kita walaupun tembus 22.000. Oke. Kemudian update dari grup kita. Hore gitu dong. Aduh, semangat dong, semangat. Hore gitu dong. kita mantap terus ya. Walaupun cuman bertambah $5 dari terakhir kita jumting ya, $16 tadi itu sekarang $21 dan sedang konfirmasi PIN dari Google AdSense. Ingat, kalau ini nanti bisa membantu para pasien miskin, sungguh sangat baiknya kita semua. Jadi jangan ragu, like, subscribe, and share. Apa, Dad? Jadi? Siapa? Like, komen, terus subscribe dan share. Masuk nggak? Ya, alhamdulillah, Ara. Oke, terus hari ini juga sudah tembus dengan syarat kemarin Jum saya bilang harus 11.500. Terima kasih orang dan kawan-kawan, Bapak Ibu semua. Saya tetap berterima kasih. Ingat, target kita makin banyak yang kita cerdaskan. Kalian sudah dapat tadi tips dan trik kan? Tidak ada kalian dapatkan dimanapun ilmu-ilmu begitu. Itu tips dan trik. Tolong ingat ya. Kemudian malam ini kita akan quiz karena sudah pecah 11.500. Saya sudah siapkan 10 juta dan 5 juta sudah 500.000 kemarin sudah keluar ya. halo. Di kemarin siapa yang menang kemarin ya? Si Mustafa ya? Mustafa. Nah, ini nanti ada quiz di ujung. Kemudian ingat target kita nanti akan training memecahkan kalau bisa cara rekor muri, training gratis 1.000 orang. Jadi tolong buka CGS 2-nya, bukan saya mau jualan atau apa, karena memang data feed-nya supaya jangan bayar. Kalau data feed bayar, itu Bapak Ibu bisa mengeluarkan uang sekitar, kalau saya langganan Integrity ini, itu saya bayar 2 juta something. Ya. Jadi kalau kalian punya Philip itu data feed-nya nanti kami broker bisa. Nanti akan saya pandu cara tarik garis, cara ini yang seperti dikorek-korek sama si Dedi itu kan. Jadi yang korek-korek kemarin haha lolo gitu kan. Tidak ajar. Siap. Ingat janji saya berikan kerja saya, kalian berikan kerja kalian. Ya orang? Siap. Ya. Tolong target kita kalau bisa sampai akhir tahun 20.000 maka makin ajib gitu ya. Siap. Ya. Amin. Nah, saya ingatkan lagi, ada ini ya, ada indikasi masih ini, dead cat bounce atau market manipulation ending. Keren ya bahasanya ya. DCB, dead cat bounce, market manipulation ending. Ya, istilah di dunia trading yang berarti kenaikan sementara saat market sedang turun. Dia turun, naik, turun lagi. Ya.
Dia CBM salah satunya, coklat, biru, merah, tanda-tanda dead cat bounce, ya. Oke. Nah, kemarin saya ajarkan ilmu ini, tolong ingat mati dulu nih. Setelah candle, kalian ingat ini. Ini basic sekali. Setelah kita belajar candle dasar 1, apa itu Morubozu, apa itu doji, apa itu black Morubozu, apa itu spinning, apa itu. Ingat, tonton ulang ilmu dasar 1 dasar 2. Ingat ya, volume naik, harga naik, maka potensi Baik. buy. Volume turun, harga naik, maka potensi cari posisi sell on strength, jual di harga terbaik. Ya. Volume naik, harga turun, maka sell. TP 1 atau kalau memang tidak memungkinkan lagi untuk bertahan, cut loss. Atas. Ya. Volume turun diikuti harga turun, maka potensi buy on weakness. Lihat, pastikan mau buy on weakness, apakah di support yang terjadi. Sangat clear, ini basic sekali buat kalian belajar dasar. Kalau dasar saja kalian masih keteteran, jangan mimpi ilmu yang lain gitu. Kita bisa nanti belajar DCF, belajar apa itu polaritas, apa itu ini, itu. Kalau ini kalian keteteran, kalau candlestick, mulai dari candle 1, candle 2 pattern, candle 3 pattern, pattern candle, 5 candle, head and shoulder, kita akan keteteran gitu. Ini aja dulu kuasai basic kawan. Ojo tinggi-tinggi. Ini dulu kuasai. Is it clear, Mas Red? Clear. Clear, Pak. Saya harapkan kalian candle sama ini itu udah tamat gitu loh. Jadi kita bisa materi ke yang lain. Kita bisa materi kita bisa materi low, kita bisa materi pattern yang lebih tinggi. Kita sampai tadi malam saya masih belajar. Tadi malam ya saya masih investasikan uang $3.500 belajar online. Ya. Bayangkan, saya yang sudah remaja di saham saja masih belajar gitu. Ilmu action and reaction bisa sampai detail melihat, menghitung kapan harinya, gitu. Kapan bulannya, kapan tanggal pastinya. Saya nggak pakai bintang-bintang, bintang 7, bintang kejora. Nggak ada hitungan matematiknya. Karena pada dasarnya trading itu adalah ilmu matematik. Karena saham itu beranak nggak saham? Tanya kalian dulu kawan. Kalau dalam posisi normal, saham itu beranak nggak? Beranak. Enggak lah, nggak beranak. Kecuali dia stock split dan red issue. Enggak, jumlahnya tetap segitu-segitu aja. Makanya waktu itu BBRI kok bilang, ada yang bilang kuasai asing gimana, Fred? Jangan menyesatkan statement gitu kan. Yang menguasai BBRI, BBNI siapa pemegang saham utamanya? BUMN. Terus ada yang menakut-nakuti asing begini, wow. Salah kawan, jangan begitu mengedukasi. Gak ada sih menguasai. Ya. Di statement dari si siapa kemarin gue bilang Buyan, pakar ekonomi itu Faisal Basri, cuma 5% kok penguasaan mereka rata-rata di investasi mereka di bumi pertiwi kita. Ya. Dan ada penelitian asing itu triggernya not significantly, artinya tidak sangat signifikan. Ya kan kalian baca kemarin saya kasih tesisnya kan, hanya partially, artinya hanya sebagian kecil. Jangan kalian disesatkan. Mulai sadar ya kawan, kalau ada orang ngomong-ngomong asing, tolong kalian edarkan nanti itu. Ya. Bukan itu. Ya.
Jadi asing itu hanya 5%. Asing juga melihat teknikal. Asing juga melihat tren. Asing juga belajar DCF. Jadi bukan asingnya, gitu, tapi lihat. Nah, ketika pemerintah berhasil mengatasinya, mengatasi cash position atau cash flow dari semua saham-saham BUMN, dia akan naik. Yang menjadi masalah kan saya bilang sekali lagi, itu cash flow-nya terganggu semua. Makanya waktu dari sebelum orang ribut-ribut, saya sudah bilang, dia tidak ada masalah, masalahnya cuma di cash flow. Orang buru-buru memikirkan, boro-boro memikirkan apa namanya, project, sekarang pemerintah lagi mengatasi rakyat harus makan dulu, baru nanti rakyat sudah saatnya untuk kerja, rakyat sudah saatnya untuk memperoleh income. Makanya ada bantuan cash, ada bantuan sosial makan, itu yang dipikirin pemerintah. Nanti kalau sudah pulih, sudah ada income lagi, proyek sudah bisa jalan lagi, pulih kan itu. Makanya di privat saya bilang, oh ada Bank Jangkar, kebijakan itu tanda tangan dulu. Ada ini, apalagi faktornya? Oh iya, nanti bantuan itu melalui bank-bank negara, BLT itu. Sekarang kan ada yang 600.000 kan? Nanti itu akan disalurkan dari bank pemerintah. Makanya tiba-tiba BBRI, BBTN, BBNI, BMRI, tiba-tiba katalisnya naik kemarin. Ya, oke, itu yang harus dipahami. Jadi basic ini saya minta kalian hafal dulu luar kepala. Jangan saya tanya, Messi, apa ini Messi? Masih gagap si Messi. Kalau volume naik, harga turun, apa gitu kan? Masih gagap. Artinya apa? Belum luar kepala. Boro-boro belum luar kepala, nanti ketika situasi kita sedang berperang di market, lo gagap kawan, lo mau apa gitu. Suara abang jelas nggak? Clear nggak kedengaran? Jelas. Clear, Pak. Jelas. Ngantuk nggak? Udah lah. Kita buat kopi, Bang. Banget. Jangan kita mikir ini dulu bandarmologi. Memang benar, dia tanda kutip, mau itu bandar pribadi, pernah kan saya nggak publish bandarmologi, mau dia bandar perorangan, institusi, perusahaan, sekuritas apa, dia bisa memanipulasi. Betul. Saya nggak menidakkan ya. Betul, karena market kita market yang sangat apa Messi? Tidak efisien. Tidak efisien. Nanti apa itu efisiensi market? Ada tesis S2-nya. Nanti saya share kalau saya sempat, ada tesis S2-nya yang itu kan market kita itu market yang tidak efisien. Tanpa campur market, campur tangan market maker, code to code market maker itu bukan selamanya jahat gitu loh. Ada orang yang market maker dengan menggunakan cornering, ya ditangkap lagi dia, penjara lah dia, matilah kau gitu kan gitu kan. Tapi ada yang memang benar market maker, kita harus kerjasama, menaikkan harga, menurunkan harga, itu bisa terjadi. Tapi bukan ini dulu yang kalian masuk, ini dulu kalian pahami. Ketika market maker menaikkan volume, harga naik, kita coba ngikut, ya. Itu basically. Setelah candle, ilmu ini basic, ini ilmu tingkat SD, bukan tingkat S1, S2 dalam segi trading. Ini basic, mau kau trading forex, mau kau trading saham, mau kau trading komoditi, ini basic. Oke Nenggolan? Siap, Tulang. Siap. Weni? Betul Weni? Betul, Kak. Iya. Ya.
Itu harus kalian kuasai. Nah, ini juga terus saya mau. Apa trennya? Apa trennya? Apa trennya? Supaya kalian bisa. Oke, kita jangan bicara jauh-jauh. Basic ini kalian tetap saya reminder. Oke. Kita masuk ke composite. Ya. Oil mencoba membuat all time high. Per hari ini turun kok nggak salah bunyinya. Ya kan? Karena candle-candle begini ini, ini udah ada ini, candle apa nih Messi? Candle apa Messi? Balik. Hanging man. Hanging man. Candle hanging man, kalau ini kena ke bawahnya, sudah lah wassalam, ke bawah. Hati-hati ya. Oke. Makanya kemarin tiba-tiba itu saham-saham saham-saham apa kemarin itu bara dan itu kan koreksi, takut orang. Yeah. Mending dia ngamankan cash dulu, kalau nggak mau naik naiklah besok gitu, besok bukan besok lagi. Rata-rata trader begitu karena banyak ketidakpastian. Ini hubungannya oil ini pengaruh nanti ke CPO, pengaruh ke gas, pengaruh ke energi, pengaruh ke oil. Jadi terus pantau. Okay. Gold, ya, bilang kemarin hati-hati yang beli pucuk gold, MDKA, lihat supportnya, jangan sampai gagal. Ini pola apa ini? Black. Ini kalau nggak salah ini, kalau salah bisa diamond loh ibu. Coba lihat ini apa? Candle apa bu? Coba ambil weekly bu, diamond nggak ini? Hampir diamond loh ini. Ini kalau naik ini ngebreak kencang. Antara diamond atau triangle. Saya hanya dengan ngelihat naked candle, otak belakang saya langsung, oh ini kalau ininya bisa diamond. Coba. Ini server forex sampai sekarang kita update. Nanti saya mau coba ini. Oh bukan, triangle ini. Kalau nggak beri kencang ini sebenarnya. Jadi kalau mau bukan open posisi, lihat besok itu bisa jadi triangle. Ya, oke. Kemudian oil, gold, USD/IDR. Alhamdulillah puji Tuhan ini masih ada potensi terus, masih jatuh ya. Artinya jatuh, kalau jatuh ini apa Messi? Rupiah menguat. Iya, mantap terus. Dan kalau kalian lihat coba request Wika, ini kan gitu loh, terus tiba-tiba mau diledakin loh, gimana sih ini Wika? Posisinya infra itu sama, nempel-nempel gitu. Coba Wika, itu urusannya dengan infra gitu. Wika, yuk. Wika. Posisi ini, nah kalian bisa naikkan dari sini kalau trading. Kemarin kan waktu di Zoom meeting sebelumnya kan 890, saya bilang kan ini naik. Nah itu kalian bisa naikkan buat baik. Ini kalau nggak break, ini kencang. Ya, pantau rupiahnya.
Jadi kalau pola posisi begini penutupannya, pola market sendiri ragu gitu. Ya. Marketnya ragu nih. Ini kalau nggak bullish, book katanya. Terbang gitu. Mudah-mudahan ini besok pagi-pagi langsung open gap up semua. Amin gitu dong. Alah, kalian ada semangat hidup. Amin. Iya, ampun. Iya, selalu ada. Ketika ada pesimisme, jangan takut tidak ada optimisme. Ketika ada optimisme, jangan takabur kalian. Nggak ada pesimis gitu. Jelas kan filosofinya supaya untuk kita hati-hati pantau chart terus. Ya. Anmut. Mama kalau mau ngomong. Oke. Nah, USDX. Ini candle ini semoga ini update terbaru tadi per jam berapa? Jam 6 ya. Posisi terbaru ada nggak yang melihat layarnya? Nah, yang pasti ini pola ininya begini. Nah, kalau ternyata ini makin mengecil, ini kan udah ketahuan polanya kan. Ini kalau kalian tarik. Kalau kalian bisa Kotak. Bukan kotak lo ini. Puncak ini lebih rendah dari sini. Puncak ini lebih rendah dari sini. Kalau nanti puncaknya cuma segini, kalau dia makin mengecil begini, ini kan polarisme gini nih, makin kecil. Kalau tadinya masih kotak, ya kan? Nah, Iya. ternyata dia begini. Nah, inilah yang ada pattern kecil, tak. Ya kan? Sering tiba-tiba fit. Bukan, ayo, ada nggak? Hah? Iris Penan. Wah, udah mulai harus masuk ke situ. Kan ada itunya kan request di grupnya yang request itunya coba. Yang ada request di grup yang stikernya Telegram yang pattern. Ya, Ada kan? Ada. Coba. Biar kalian bisa paham menggunakan. Ada nggak yang bisa? Coba itu. Kirim stiker di grup, Pak. Ada stikernya, udah ada nggak salah. Nggak bisa, Pak. Oh, Harus. bisa. Mungkin admin yang bisa kirim tuh, Pak. Coba. Sudah, Pak. Bukan ini stiker. Oh iya ini, benar. Ini kan udah mulai bisa ini candle pattern kan. Buka ini kan kanan. Kita mengharapkan jangan ini ya. Kalau ini kan artinya apa? Dolar makin kuat. Iya kan? Ya. Kalau yang kita harapkan ini berdoa kita bersama ini dia terus tiba-tiba nge-breakdown kan. Wassalam dolarnya, rupiah kuat. Menguat. Ini tuh yang wajib, pattern yang wajib kalian kuasai. Udah deh. Kalau umpama tiba-tiba kalian lupa kan tinggal bisa request. Kan udah ada stiker itunya kan. Ini udah mulai kalian kalau udah lulus SD, masuk SMP, mulai. Ya. Kan saya bisa langsung bayangkan ini nanti seperti apa. Saya belum tarik garis. Tadi kan saya belum tarik garis. Saya langsung bayangkan ini pasti begini. Betul nggak? Ini apa namanya? Ya kan? Kalau kalian lihat bayangkan ini. Ketika puncak ini makin turun, kalau ternyata ini puncaknya jadi begini, kan kepenan ini. Desember. Iya kan? Betul nggak? Saya belum tarik garis, cuma mengilustrasikan aja, mengimajinasikan aja. Kenapa? Itu sangat berguna kalian ketika perang di market, baik dengan time frame berapapun. Paham ya? Clear my friend? Paham. Berarti kalau udah lulus candle, udah lulus volume dan price, nah, masuklah kalian ke SD, SMP kelas 1. Maksud ilustrasi SMP, SD itu. Dasarnya dulu kuat, ya.
Jadi mulai kalian lihat itu semua di Oke. Apalagi ya Bu yang belum tadi. Gold udah. Nah, composite. Composite masih bisa penan juga loh ini. Iya kan? Iya nggak? Bisa penan nggak? Iya, Pak. Karena puncaknya mengecil. Betul, Pak. Puncaknya mengecil. Hati-hati. Penan di era bullish itu enak. Penan di era CBM, jantungan kawan. Jantungan nggak kawan? Kena patah ke bawah sekalian dia kan? Iya kan? Hati-hati. Saya selalu hati-hati. Kalau puncaknya itu ini, puncak terdekat yang terjadi ini itu belum clear break-nya, saya sangat hati-hati. Mau saham, mau forex, mau apa, kalau puncak tertinggi terdekatnya itu ada ini, selalu hati-hati. Clear ya kawannya? Karena ilmunya Pak. Hah? Karena ilmunya Pak, tidak full ya puncaknya itu. Karena apa? Karena bentuknya videonya panjang ya Pak, puncaknya. Ini kan syuting ini. Kan ada di candle. Artinya belum bisa, ketakutan market itu belum bisa dilalui. Di sini sempat bullish. Pola bullish nggak dilawan. Jantung. Terus puncak HH-nya juga nggak ngelewat-ngelewat. Makin hati-hati. Disitulah maka filosofi ketika ada optimisme, jangan takabur, tidak ada pesimisme. Tapi ketika pesimisme muncul, jangan putus asa, tidak ada optimisme. Karena kalau secara range gerak, ya sideways. Yang buat kita hati-hati secara HHLL, dia menuju pattern penan. Hati-hati, kalau ngebanting ada masalah sedikit pun di market, ada katalis negatif yang cukup kuat. Nah, so far yang perlu kita wanti-wanti, Dow Jones seperti apa? Dow Jones-nya mana? Iya, dari umum. Ingat ya, kenapa Dow Jones? Kenapa saya tidak lebih cenderung ke Shanghai? Nah, karena ingat penelitian-penelitian selanjutnya, signifikan itu yang Dow Jones, partially itu di luar Dow Jones, termasuk Australia. Dow Jones-nya so far LL-nya masih oke. Cuman dia break. HH-nya belum tembus. Iya. Mudah-mudahan pagi ini ternyata nge-break. Wah, udah besok udah euforia. Oil juga nih kayaknya. Iya. Makanya saya bilang pantau. Nah, pagi-pagi bolehlah kalian pantau Australia sama Nikkei. Ya, kawannya pantau. Tapi exactly sebenarnya paling menurut penelitian tesis bilang yang sangat signifikan itu Dow Jones. Di luar Dow Jones partially. Artinya umpama tiba-tiba ada tekanan kuat market Australia, umpama tiba-tiba ada kasus, atau coronanya meledak, atau Nikkei-nya meledak, bisa jadi. Tapi kalau untuk Cina kemarin yang minus, saya rasa tidak terlalu signifikan. Ya, karena memang sudah diperkirakan akan ada gelombang kedua juga di Cina. Kan? Gelombang COVID kedua. Kalau kita lihat nanti Jepang besok pagi sama
siapa? Australia. Iya, sama apa? Oilnya cek di pagi hari. Ada minus dalam nggak? Minus 1% mah itu masih wajar dan tidak akan ada ketakutan. Ya. Oke, so far untuk oil apa Messi? Masih oke, menghilangkan ketakutan market akan apa Messi dengan posisi ini? Resesi. Iya. Resesi. So far kita masih tenang karena masih berada di atas Di atas 30. 30. Dari mana Abang dapat 30 itu? Ya udahlah, ntar lah Abang kasih tahu. Karena Abang punya indikator sendiri. Enggak sekarang nih. Mau sampai jam berapa Bang tidur Messi? Itu penelitian Messi. Mampus aku nanti Messi. Timbangan kita masih banyak adek. Canda. Yang penting kalian ingat aja statement. Kalau masih kuat di 30, Aman masih. potensi ketakutan, bukan aman. Aman itu kalau dari 40. Potensi ketakutan market Berkurang. akan resesi berkurang. Dari tahun sejak Trump terpilih kan saya sebutkan gitu. Saya nggak yakin dia tembus $100, bahkan cenderung turun dari $100. Kemarin si Siska itu kemarin kan membuktikan di grup. Ada masih statement saya di sini itu di berapa oil pada tahun awal Trump. Ingat, Donald Trump itu kepentingannya, dia sangat-sangat berkepentingan untuk oil turun. Karena industri mereka sangat mengandalkan oil turun. Tapi turunnya itu pun mereka nggak mau terlalu jatuh. Karena mereka juga punya perusahaan minyak yang harus dihidupkan. Tapi kalau sampai di atas $50, sangat tidak mungkin. Kenapa? Industri dalam negeri. Ya, kalau kalian belajar teori mikro, Donald Trump sangat berkepentingan untuk industri dalam negerinya tetap survive, supaya tenaga kerja tetap jalan. Salah satunya yaitu tadi, dia akan jaga di range 30, 35. Kalau kalian belajar equilibrium, salah nggak aku ngomongnya? Ada nggak orang ekonomis ini? Apa lagi itu Pak? Nah, Equilibrium Pak, keseimbangan. Iya. Keseimbangan faktor-faktor ekonomi mikro di Amerika itu harus di range itu. Apalagi akan ada namanya pilpres. Dia akan jaga di situ. So far masih itu analisa saya. Ya. Oke, terus sudah itu apalagi ya? Channel. Oke, sudah ya. Kita masuk ke slide selanjutnya. Ya. Bandar akan melakukan gesture dengan trader retail agar menarik trader lainnya dan menarik di running trade. Bandar akan mengkalkulasikan berapa banyak trader yang sangkut. Siapa yang coret-coret itu kawan? Aduh, ya. Nah, tapi kadang bandar kasar, kalian harus kalau nyopet, kalau trading harian nyopet apa namanya, scalping atau namanya, kalau sudah diisi sebelah kanannya, terus kalian keluarlah. Ya. Inilah kepentingan kita belajar ini. Wah ini udah volume udah mulai diguyur, udah mulai diguyur. Jadi makanya sangat dinamis gitu. Bohong dan bullshit bisa orang memastikan A, B, C tadi. Yang kita bisa pastikan dengan ini dan lihat real time. Jadi, kalian tetap fokus lihat yang ini, lihat ini, dan ini kan udah ada kan ilmunya, makanya saya nggak perdalam. Yang ilmu sesat jadi kaya, yang thumbnailnya itu. Benar nggak terang? Apa tonton nggak itu? Paling nggak luar kepala itu. Oh, terang. Iya. Oh, kamu nyopet itu aja kau lihat. Ya. Nah, kalau yang privat, super, Eka,
Kau lihat kalau dia power blue-nya sudah hilang, hati-hati. Yesi, Ya, siap, Pak. lihat power blue-nya. BBRI kan ketangkap kan di indikator bandar kita. Tadi baru Bu Yeni. Oh iya ya. Kan ada panahnya itu berulang-ulang itu di power. Power yang mana nih? Catnya yang mana nih power? Jangan kepancing-pancing. Nggak, maksud saya kalau yang umum inilah. Ya. Nah, kalau yang Oh, beda cat. super itu saya perlengkapi lagi. Itu ini hajar bro, gitu, hajar blend. Kemudian, nah salah satu tips, ingat ya, salah satu tips, saya banyak tips untuk mencari sebuah saham yang akan naik. Saya bisa menggunakan analisis MACD, ya kan? Saya bisa menggunakan analisis, ini analisis kenaikan. Saya bisa menggunakan explore ini. Ingat, nanti di training ada salah satu indikator yang saya bagikan gratis. Dan cukup powerful. Saya menggunakan, jadi MACD yang ini, itu bisa mengekspor sendiri. Kapan dia buy, di mana price break-nya, di mana ininya, dia setelah. Nanti step by step lagi kalau udah naik kelas, nanti kita akan latihan ke sini. Gratis kok, banyak. Oke. Nah, salah satu tips setelah analisis itu ini aja kalian lakukan kalau kalian nggak punya modal. Ilmu ini aja nih, ikuti saja anginnya. Paham terang? Paham, putusannya nggak jelas itu. Ini kan udah ada yang tadi, langsung aja nih bikin itu orang. Ini kan yang tips ke-12 kan. Begitu banyak faktor, maka kepada kita terlalu penting mana harga. Nah, ikuti saja arah-arus yang dihasilkan. Arah-arus yang dihasilkan itu, kalian bisa lakukan ini. Coba, top gainer terakhir apa? Kita ulas. Ini saya kasih tips. BBRI. Top gainer lu. DMRI. Ini aja nggak boleh. Ayo, top gainer perdagangan terakhir apa aja? Pura. Pura, Pak. BBCA, PPIA, BMRI, Bayu, BRI. Itu tips untuk mengantisipasi itu. Dasar banget, gak usah di stop loser. GGRN, Paul. Saya sengaja langsung praktek. Terus? Pollux. Terus? 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 Kalau nggak punya modal gitu aja. Apa lagi? Top volume apa? 20 Mei kan terakhir kan yang sampai salah. Ini saya kasih tips loh. Apa ini? Top volume apa? Halo, mengantukkah semua? BBRI. BRI, Pak. BBRI. Terus apa? Real. Nggak punya modal apa? Real. Apa? Real. Bris. Real kan? Terus Iya, apa? real. Bris. Hah? Bris. Terus apa? Dimas. MEDC. Dimas. Yang benar kalian. D. Dadu. Delta, Pak. Delta. Dimas. Terus apa? Ya. MEDC. Keren, Pak.
Keren. Tresna. Keren. Kresna Graha. Tresna Graha Investama. Ini kalian baru 5 aja udah ribut loh. Saya 20, 30 loh. Semua topnya saya cari. Ya, top frekuensi apa? Ini tips loh. Hah? BBRI. BRI. BBRI. Pura. 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 Pura-pura. Pura. Real. 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 BPCA. Hah? BCA. BPCA. Terus? BMRI. BMRI. Udah? Udah. Udah belum? Udah. Udah, sekian sampai di sini. Loh. Iya tak. Tipsnya mana Pak? Habis kalian cuma orang ngantuk. Gimana kalian gak suaranya? Belajar online Enggak, kalau Pak, semangat. Semangat kok Pak Bar, semangat. Jangan tidur Semangat dulu. mendengarkan ini, Pak. Dulu. untuk mengantisipasi Harus mood, Pak, harus ini. mood. Ikutin saja arah anginnya. Kalau kalian modal terbatas, uang nggak punya terlalu banyak, hanya bisa berdagang harian, kalian bisa menggunakan tips ini. Ikutin aja anginnya. Tapi bagaimana cara ngikutinnya? Halo. Halo. Ya. Hai. Jam Pagi udah jam setengah 11 ini, jam ngantuk aku. sampai jam 2. Lepas, Pak. Ya. Oke. Lanjut. Nah, tipsnya tadi apa tadi? Mulai dari top volume. Ini kan berarti kan sahamnya cuma berapa sih dari 500 ini? Ya, itu bakalan klik tadi. Masih bisa nggak untuk lanjut besok? Gitu. Itu maksud statement ini. Masih mungkin nggak untuk masuk? Inilah yang dinamakan jual peluang terbaik untuk beli sore, jual Pagi. Pagi. One night stand. nggak usah nunggu abang. Weces. Weh, keren kali apa nih bahasa one night stand ini, weh? Dalam itu, weh. Itu Pak. Messi. Siapa nih Messi? Aduh, adikku ini udah dewasa sekarang. Ya iyalah udah ibu-ibu gitu ya. Bercanda ya, Dek. Biar jangan nanti suamimu marah lagi. Ya, terus itu. Kalau kalian modal satu. Kita mulai. Itu pun butuh Bisa. dengan yang tadi, nggak usah terlalu pinter-pinter banget. Untuk anak SMP bisa dapat duit. Oh, kalian lihat apa ini? Oh, dia bullish, ada peluang, ya kan? Bunting. Nah, harga naik apa turun nih? Naik. Mana naik tuh? Tuh. Naik. Tutupannya turun. Hijau. Hah? Hijau kan? Turun. Naik Ini kan? D kan? Turunan sebelumnya. D enggak? Kalian tarik, Oh, naik nggak? belum. Masih turun. Nah, kalau kalian mau maksa masuk trading harian, jangan Cukup. Lewat ada Dan pembukaan dilawan. open kemarin, closing kemarin. tapi ingat di sini ada Kayak Gap. lebih mending kalian di sini masuk atau kita belum bicara tingkat dewa ya. Dengan Tunggu, resiko turun. di sini atau dari sini kalian hajar di sini dengan resiko di sini. Itu caranya. Is it clear, my friend? Belum. Belum, Bang. Tanya, coba. Ayo, yang belum ngomong. Itu. Berarti Belum. diulang, Pak. Enggak, yang belumnya apa? Supaya interaktif. Itu- Kalau bukan saya marah ya, jangan sampai masuk di mana? Lebih baik di mana Pak? ya apa yang nggak kalian ngerti? Berarti harus disupport ya, Pak ya? Masuk di titik gap ya Pak? Mau Enggak. masuknya Di harga gap.
Bisa kalian masuk BOMO resiko di sini. Karena kalau kalian ke sini resikonya tinggi nggak? Ke sini. Ya, tinggi. Ini kan dulu kasus BBRI kan, siapa itu yang masuk 2.600, 2.800 yang OTP kan? Ada kan Zoom sebelumnya itu, waktu itu kita bahas. Jadi ada pilihan, kau masuk di sini, atau resiko kau ukur di sini lebih kecil, atau kau siapkan di gap dengan resiko di sini. Atau kau bisa akum di sini. Kau bisa beli pertama, beli kedua, beli ketiga, resiko gagal keluar. Begitu cara memanage. Tapi kalau gagal di sini jangan kau tahan. Atau kalau uangmu terbatas, gagal di sini kau keluar dulu, nunggu pattern apa yang terbentuk. Kalau di sini kan break HH dia kan. Nih seperti kejadian di sini kan. Saya hajar ini, oh break, lumayan, 10 juta selesai, habis perkara. Candle ini keluar, habis perkara. Paham kawan? Jadi ketika kau sudah tahu petanya, oh di sini, resiko di sini, atau saya ambil di sini, atau saya ambil di dekat-dekat support sini. Gitu loh, kita kasih. Paham? Super paham? Maksud saya cara pemetaan, cara masuk. Paham. Sedikit paham. Yang sedikit apa itu? Maksudnya saving account-nya di ini Pak, di ada weakness kemarin ya? Kalau masuk di sini uangmu sangat terbatas, ini kan BBCA kan satu lot berapa? Kalau kau beli? 2 2 juta, juta Pak. lebih. Kalau modalmu cuma 5 juta, sudah berapa? 2 Dua. lot saja. Tapi uangmu terbatas gitu. Kena Dua margin lebih. dapat Pak Lot lah. 2 lot kau sudah gemetar kau kalau dibanting ke sini. Gemetar nggak kau kalau uang 5 juta? Iya, lumayan banyak itu. Merinding, Pak. Itu caranya. Makanya saya bilang jangan tanyakan ke saya, tanyakan uangmu berapa dulu. Kalau uangmu terbatas dan suka kau BBCA dan konsepmu hanya spekulasi karena dia apa? Top gainer. Top gainer. Ingat ilmu harga naik akan kecenderungan naik. Ingat ilmu momentum. Harga naik sampai habis gaya fisikanya turun baru dia turun. Itu salah satu keunggulan mencari dari top gainers. Ya. Paham ya maksud saya? Jadi makanya saya bilang uangmu berapa sih? Kalau uangmu bisa untuk 10 lot, berarti kau ambil di sini 1 lot, kau ambil di sini 2 lot, kau ambil di sini 3 lot. Jadi kalau dia gagal, resikomu lebih terukur. Tapi kalau dia naik ya cukuplah 1 lot itu, cashmu yang untuk yang lain bisa terjaga untuk kandidat lain. Is it clear my friend? Clear. Jadi money management juga langsung terbaca kalau sudah terpetakan. Saya masuk di sini dia break, ya kan? Atau saya masuk dia di sini saya tambah, atau saya tambah di sini. Apakah ada kepastian kalau sudah terakhir di sini dia akan nggak jebol? Tanya kalian dulu. Nggak ada. Apakah ada kepastian kalau di sini dia turun lagi? Nggak ada. Karena tidak ada kepastian, maka aturlah uang kalian. Clear? Nah, setidaknya ada potensi break AHA. Ada potensi volume. Dan volumenya belum naik ini. Hati-hati. Makanya saya bilang kalau kalian cinta BBCA gitu cara ngapain. Udah berikut. Setidaknya ada potensi stokastik. Sudah jenuh. Setidaknya ada masalah ini dia posisi negatif. Di sinilah kalian seimbangkan antara takut, berani, money management di sini gitu loh. Setelah kalian petakan ini, barulah kalian ada
Satu, kan ini udah kalian bikin watchlist, udah kalian bikin catatan kerja kalian untuk besok, ya kan? Oke, kedua apa? TPIA. Gitu cara mensortir. Ini kemarin saya nggak kepantau memang. Saya nggak kepantau. Ya. Jadi kalau ada yang punya sekarang, berarti jangan sampai ini jebol. Ya kan? Ya. Support. Kalau kalian punya ya biarkan. Minimum sampai mana? Minimum sampai sini. Ingat ilmu Bullinger kemarin. Clear ya? Clear. Saya dasar aja dulu saya kasih tahu kalian cara. Apalagi dia bisa beri garis ini. Wah, ajib. Tapi kalau nggak bisa, minimal kalian jangan lawan. Ya kan, kawan? Ini kan kalau udah jelas kan kalau kita bikin pattern kan udah begini. Ya kan? Tapi ingat, ini memang sudah ini dan ini break volume. Tapi ingat, ini masih dead cross. Ya kan? Diseimbangkan semua dengan dasar-dasar indikator. Harga naik, volume naik. Artinya apa? Bye. Baik. Cobainnya neng kene tondo. Kalau dari sini mah ini ingat hari keberapa hukumnya? Harga. Hari ketiga. Semakin tinggi dari hari ketiga ilmu ini, kalian hati-hati. Ingat ilmu dasar hari ketiga. Jadi jangan kalian setelah ini kalian nggak lihat hari keberapanya. Jadi yang bagi yang punya masih ada kecenderungan hold. Bagi yang mau buy, hati-hati nggak? Hati-hati. Dari dasar sini sampai ke sini berapa persen peluang resikonya? Banyak, Pak. Banyaknya yang piro, itu. Ayo. 6.900 sama 6.100. 8% gitu loh, biar tahu. 10% lebih. 10% lebih. Berani nggak kalian? Gitu. Berani nggak? Sampai Nggak. resiko ke sini lebih tinggi potensinya nggak kalau ke sini? Enggak. Berani nggak? Enggak. Tapi bukan berarti yang sudah punya takut ya. Ya. Itu maksudnya. Tapi kalau belum punya, ukur kalian risk reward-nya. Jadi bukan 3%, bukan 5%. Ke sini berapa persen, ke sini berapa persen. Berani nggak kalau dia ke sini? Itu cara mengukir risk reward. Nah, oke. Itu tuh saya lakukan satu-satu. Bayu masuk nggak kalian? Kenal nggak kalian sama Bayu? Enggak. Sama apa itu? Enggak, Pak. Bu Christine kalau travel naik apa? Saya Pasopati. Satu-satunya tiketing yang Buana. iya. Satu-satunya tiketing. Ini dulu tenar ini Boy Buana di seluruh Indonesia ada. Ini kan gara-gara ada ini langsung naik. Corona. Tidak liquid dia. Ya, oke. Bayu Buana ini. Bayu Buana. Dulu sempat tenar. Di list saya aja nggak ada. Karena nggak liquid soalnya. BBRI. Masih mau buy nggak? Enggak. Enggak. Risikonya kegedean. Mana resikonya kegedean? Sudah di middle boleh nggak? Kalau nge-break dia gimana? Kalau mau break at the sell on Frank. Resikonya jangan ke sini kalian ambil. Resikonya
ke cross. Kuatnya, support crossnya di resikonya cuma berapa? Lebih rendah. Kalau dia break ini kemana targetnya? Ke atas, bowling rata. Middle. Resikonya lebih kecil lebih besar. Lebih kecil. Itu lebih kecil. Catat. Kalau apa? Break. Bowling carpet. Karena ada yang harus dihati-hatikan apa? Volume turun. Volume. Tapi apa yang harus dilihat lagi? Ini potensi golden cross. Ini potensi enggak? Potensi. Resiko risk dan reward tadi berlaku nggak hukum? Apa tadi? Apa tadi? Volume turun. Beda nggak dengan yang di sini? Lain. Beda nggak dari Harga sini? Beda. harga naik, volume turun. Kenapa? Kalau ini tembus, kemana dia? Bawah support. Beda nggak cara pandang kalian memandang resiko ini dengan memandang resiko ini? Beda nggak? Beda. Iya, Pak. Bottomnya beda. Minimum bottomnya dia di sini lebih dekat daripada ini. Jadi lihat situasinya, lihat chartnya apa yang terjadi. Kalau ini jebol, kemana resiko? Bawah. 5.000. 5.000. 5.000. Sekalipun ini terukur, terlalu jauh. Mending kalau memang ini jebol, keluar dulu, sambut lagi di 5.000. gitu treatmentnya. Jadi beda kan, beda cara kan, beda case. Jadi kalau kalian nggak nonton, nggak ngerti, minimal kalau gagal ini kalian keluar. Atau kalau kalian trading di sini, kalian ambil lagi di bawah. Ngono loh. Oke. Bayangkan 100 saham sehari, udah Zoom meeting, makanya jarang saya edit. Saya kerja lagi sampai pagi, analisis lagi. Ini baru analisis basic, dasar. Bayangkan yang harus saya kerjakan. Tapi karena saya trading for living, saya harus lakukan gitu. One by one. Minimum yang nggak jelas sahamnya itu saya nggak pikirkan, saya nggak pernah mau masuk gitu. Nih, langsung itu delete, udah masuk watchlist. Gitu cara kerjanya saya. Ini basic, belum ngomong yang lain-lain loh, belum ngomong indikator ini, belum harus periksa, belum harus periksa bid offer hari itu. Berapa sih bid ke tertingginya ini? Berapa sih real transaksinya? Real transaksi itu saya copy, saya lihat lagi loh. Ini 1 lot, 2 lot, 1 lot, 2 lot. Alah, naik 10% cuma 1 lot, 2 lot. Saya harus ngajak orang, ya apa nggak kemahapun. Begitu. Makanya saya bilang, deepen your style. Oh, BBRI begini, oh ini begini. Stylemu apa? Uangmu piye? Gitu? Paham? Yes. Ini saya umpama nih, ya. Gagal di sini. Terus dia nggak mau cut loss. Saya tadi tunggu di sini. Ternyata di sini gagal maning. Ini kan awal kehancuran orang minus puluhan persen. Itu? Ya. Oh saya mau swing deh, mau saya tahan deh minus berapa? Averaging apa nggak makin mampus kalau di averaging? Saya nggak pernah tahu uang kalian, tapi kalau kalian kuasai caranya, bukan kuasai rekomendasinya dan kuasai dasar-dasar, kok ini dasar. Nggak ada yang aneh-aneh di sini. Ini masih ilmu candle sama ilmu
Ilmu apa? Hike. Pattern. Itu volume, price dan volume. Kita belum bicara pattern, kita belum bicara. Ini dulu kalian lakukan gitu. Setiap hari itu doang itu lakukan. Sehingga ketika close market, kan kalau begini close market, kan kalian bisa berpikir, naik, saya tahan dulu atau gimana? Ini kan di Bu Christine. Halo Bu Christine. Iya, Pak. Iya. Apa jawaban saya waktu ini di BRD? Coba kalian ulang. Apa jawaban saya di grup? Apa jawaban saya ketika tanya? Yang terakhir ya, Pak ya? Iya, BRD. Coba biar jujur kita dulu, biar kita langsung praktek gitu loh. Coba. Yang akun trading, coba kalian cari. Benar gak kata-kata? Yang akun trading saya tutup dulu, saya TP. Iya, keluar semua yang trading. Karena nggak kuat volumenya. Nggak kuat. Tapi kalau yang TP iya, kalau dia nanya, pasti dia tahu jawabannya, dia akan keluar dulu 50%, sisanya tahan, siapa tahu bisa ke Atas. karena dia tahu oh volumenya naik, ini ngebreak ke atas, tapi tantangannya trennya MACD-nya Turun. Head cross. ini kan masih belum ketahuan dia apakah naik, apakah itu belum tahu. Beda posisinya di break sini, dia dari bawah, ini juga crossing, dia tahan. Dia akan tahan 100%, dia tahan. Tapi kalau begini, udah ini masih ada potensi, oke, dia keluar dulu 50% kan. Kalau yang si trading, kalau yang si swing, dia pasti akan nunggu target terjauhnya gitu. Kalau terjauhnya sementara ini kan di middle bullish. Saya nggak bahas semua ya, bisa nggak tidur saya nanti malam. Karena udah lewat 15 menit gitu. Jadi kita pakai studi case. Di posisi apa saat itu? Apa yang kalian pegang? Perhatikan ilmu-ilmu dasar. Gak usah kalian cek bandar akumulasi, bandar distribusi. Terus kalau akumulasi di sini besok pasti akumulasi nggak? Karena itu cek bandarmologi yang bandar-bandaran itu kan? Betul nggak? Kan banyak kalian itu kan? Bandar mau siapa ya akumulasi? Betul nggak? Halo? Iya. Halo. Ya kan yang masuk grup sana, masuk grup sini gitu. Mau ngomong bandarmologi tapi yang ini aja dia belum bisa kuasai gitu. Ya, saya nggak mau maksud apapun ya, maksudnya saya mau ingat target grup tetap visinya apa tuh orang mencerdas. Tapi dengan basic yang jelas, terukur. Jadi besok-besok kalian tahu harus ngapain gitu. Kalian langsung ukur resikonya Ya, di sini. Ini begini. Oh ini begini, ini begini. Oke, putuskan. Kalau kalian harus nanya lagi, harus ngeliat lagi bandar begini begono, bullshit semua. Basic ini dulu kuasai. Ini kemarin bayinya karena diregresi terpenuhi. Saya nggak terpantau kemarin, karena saya banyak di saham-saham big cap. Jadi bisa kalian pilih antara posisi seperti ini dengan posisi umpama harga naik, volume naik dekat Bollinger, ini bisa lompat ini tiba-tiba nanti gap up. Ingat kalau mengejar harus berapa? Maksimum 2 tick, jangan lebih kalian belum. Is it clear my friend? Clear. Clear. 2 tick Itu dari langsung bisa fokus Pak. close lah. Oke. Jadi kalian bisa paham apa yang akan kalian lakukan, eksekusi apa yang harus kalian lakukan dengan memilah, ilmu basic ini gitu loh. Gak usah yang aneh-aneh gitu. Saya bilang kalau ada yang bikin penelitian dan terbukti asing-asing
Saya ikut ya pelajaran. Nggak terbukti. Not significantly. Ini dulu kalian pelajari, baru kalian bisa belajar Nah, farmakologi yang lebih dalam. Ya, paham ya? Ini konsep aja. Umpama kalau kalian sanggupnya cuma 5, ngikutin angin, nah, pantau terus ikutin anginnya 5 ini dulu. 5 ini dulu. Cek satu-satu. Ya. Oke. Nah, ini saham unggulan kita tetap BBRI, BBCA, BBTN, BMRI, HMSP, Infra, Wika, CTRA, Pegas, Mesco, SPP, Anta, Madro, PTBAC. Periksa dengan cara tadi. Ya. Is it clear, my friend? Kita studi kasus 2 aja atau 3 ya, karena badan saya sudah mulai lemas. Sudah mulai mual. Oke, ya. Ya, Apa? Pak, istirahat saja. 2 atau 3 aja. Ya, karena jawab tetap harus ada. Halo. Mungkin tadi yang pasti kan itu ada nanti di YouTube-nya kan, kalian periksa. Ya. Ikutin panduan dasar itu tips 1. Kalau kalian nggak punya AMI Broker, nggak punya strainer, itu aja cara. Periksa robot di mana. Yuk, tanya jawab. Ya Pak, jadi Pak, Yuk, INDF Pak. INDF. Ya. Oke, yuk ada lagi. Langsung. INDF kan top user. Hah? Yuk, ada lagi. BPTN. Yuk, ada lagi. BPTN. Westcott Hah? BPTN. Iya. Apa? Apa? NTR. Ya, satu lagi. Cepin, Pak. PDC Pak. Hah? Cepin. Ya, ada 5 ya. Cepin, Pak. Ada 5 ya. INDF. Ya, siapa itu? Suara siapa? Siapa yang nanya INDF ini? Dedi Pak. Mau ngapain kau, Dedi? Trading Pak. Trading. Berapa persen uangmu cash sekarang? Tetap standar, SOP. 80. Ya. Nah, sekarang kau petakan, Dedi. Resikomu di sini. Berani nggak kau mau trading? Gimana Pak? Bentar. Berani nggak kalau mau trading? Resikomu di sini. Jauh Pak Det. Ya berani Pak. Jauh banget. Jauhan Pak. Ini di mana, Dedi? Dead cross. Turun itu ya, dead crossing ke bawah. Harga apa? Harga turun, volume turun. Harga turun, volume turun. Kok turun? Harga turun, volume naik. Sel. Enggak, biar tunjukin berarti Dedi jangan nanya besok. Ya Pak. Harga turun, Volume naik. Volume naik. Volume naik, harga turun. TP atau cut loss. sudah, Dedi. Siapa? Paham? Oke. Ininya apa, Dedi? Dead cross Pak. Nah, Stokastiknya dead cross. Gampang kan ya? Kalau mau trading pasti waiting dulu, menunggu. Ya. POW Pak. Menunggu di sini, gimana ini? Menunggu di support ya. Kalau trading, ya? Siapa? Mantap kan, enak kan, Net? Besok-besok Wah, pintar enak. kan? Moga-moga Pak. Oke, yuk ada lagi. Apa tadi ya? BBTN. BTN. Siapa yang nanya tadi? Saya sengaja Saya, terakhir nggak mau saya Ibu pancing. bos. Ibu bos. bos.
Kalau saya diem-diem tuh pasti nanti besok-besok dia orang tuh paling malas ditanya mau ngapain, pasti begitu. Pasti dia pengen langsung dapat arahan dari Pak Bar, ini begini. Nah, sekarang saya balik tanya, mau ngapain Bu? Mau beli, belum punya. Cashnya? Cashnya 70-80%. 100%. Ingat ya, ingat Zoom meeting sebelumnya apa Messi? Zoom meeting sebelumnya Messi. Yang mana Pak? Christine mau Aku Kristen. Oh, itu ada ya. Oh iya. Kode. Kode. Itu mepet sama support ya Pak ya? Ini kan supportnya kan saya bilang di Iya. ini kan saya bilang kan nama 700. kuadesi itu masuk kalian kawan. Resiko Iya. turun ada kan jadi grup. Waktu dia koreksi saya hajar gak berani deket 50. Saya udah beli waktu di sini Bu. 690-an ya. Mateng Waktu kau. itu saya lihat kok tinggi, iya banyak yang beli. Ternyata Pak Bar itu. Ya kan? Nih. Dia begini. Iya. Pantau kalian terus ya kawan. Crossing naik, iya. Tunggu volume meledak ya. Ingat kalau Bu Bos nanya ngapain kawan? Pantau. Tetap. Jual. Ketat. Ya kan? Mantap. Tunggu Ingat Bu volume naik. Christine nanya BBRI dari Pris dulu dari 2 minggu sebelum kejadian ARA kan. Bris ya. Saya jual pucuk itu. Hoax ya. Saya sebar dulu Bu Christine itu hati-hati infonya itu ya. Panaskan kawan. Enggak, ini kan harganya udah mepet support gitu loh Pak Bar. Pantau ketat. Pantau ketat kawan. Ke harga bawah juga itu. Polanya juga cantik. Iya. Terus. Cantik ini cantik. Pepet terus. Naik beli. Catnya udah Terima nekuk kasih, ke Bu atas Bos. gitu kayaknya. Ya. Wow, mantap. Kalau udah ngomong begitu, kode alam kawan. Tumpan pas. Mantap. Masuk watchlist itu. Kalau ledakan volume, Pepet kawan, Bener tuh. pepet. Besok Bu Christine aja yang sudah tanya terus. Admin, itu seat kosong itu admin. Volume naik berarti disikat nih Pak. Udah lupa Pak. Christine. Oke, apalagi tuh? Ya, makasih Pak. Super bahayanya masih di situ. Ya, WNTR. WNTR, siapa yang nanya? Saya Pak, Bram Pak, Mau ngapain, Bram? trading Pak. Trading. Mantap nggak deh? Kayaknya kok mantap nggak? Stokastiknya naik. Ya, Candle Semua turun. Harga turun apa naik? harga turun. Harga turun. Volume turun. Volume turun Pak. Artinya Jual. si Dedi. Oke. Oke. Buy on witness, Bo. This cross ke atas. Volume Mana dekat turun. terbaiknya untuk mobile? Mana supportnya sementara ini? 12.000. Mepet support ya. 12 berapa itu? Apa yang support? Ya, Iya, Iya, Pak. iya. simpel nggak? Sesusah itu nggak trading? Susah. Sampai, iya toh. Susah Pak. Susah. Susah, Pak. Kecuali Kalau ada. candle begini saya pasti Iya. saya nggak mau beli. Kalau candle begini saya nggak mau beli. Iya ragu-ragu itu market. Iya. Doji. Candle ini dibalas ini ya. Iya. Dibalik blender besok. Berarti cari kandidat Lainnya. Ini. BPTN aja. BPTN aja kita parkir. Siapa itu? Salah siapa itu?
Saya Siapa Pak. itu? Halo? Saya Pak. Baru gabung Pak. Baru gabung malam ini Pak. Siapa namanya? Saya Erna Pak. Erna di mana? Tangerang Pak. Salam kenal. Salam kenal Bapak. Oke, Medko. Yang dasar dulu ya, kita belum bicara yang singkatnya. Siapa namanya Medko? Saya Pak, Mau ngapain? trading Pak. Gini. Mau trading, Ini, terus? ini. Belum beli Pak. Cashmu berapa? 30% Pak. Mateng kau. Barangmu apa aja itu, kurangin itu. Jangan kurang dari 50%. Posisi seperti sekarang ya. Clear? Cari ya barang-barangmu yang bisa dikurangin, kurangin cepat. Nah. Siap Pak. Ini harga apa? Harga turun, volume Turun. naik. Volume. Turun. Turun itu Messi gimana? Volumenya turun. Dikit. Salah lihat. Turunnya Apa? dikit sekali. Turun. TP apa turun? TP atau cut loss? Turun. Bow. Oh. Buy on weakness. Kalau yang POW. belum punya, POW. POW. siap. Siap-siap. Iya. Siap-siap ini berapa? 345. Di garis hijau aja Pak, aman. Cepat ya. 400. 400. 400 lah. 400-an itu. 400 ya Pak. Dekat-dekat boleh. Tunggu oil meledak. Dekat-dekat boleh. Belilah kalian 5% dekat-dekat. Ya, paham? Paham. Peninggalan, paham nggak? Iya itu lah ya. 400 berapa Pak ini Pak tadi? Kira-kira kita Dekat-dekat aja 400-nya. Oke. Di atas 400 gitu. Keluar dulu. Jadi dekat-dekat lah. Berapa risiko yang bisa kau tanggung? 430, 420. Jadi 402. kan resiko. Iya. Ya kan? Berarti kan Udah di murah. sini kau mau beli. 420. Kan di sini kan kau beli kan? Dekat-dekat resiko. Ini kan kalau jadi three black soldier ini kalau ada dekat-dekat sini. Paham? 20. Paham. Nanti kita siapa naikin? Saya Pak Erna. Mau ngapain? Trading Pak. Cashmu berapa? Ya adalah 50 Pak. 50 miliar. 50%. Oh kagak Pak. Bapak ngeledek. Kalau 50 M ada kolega ini untuk kolaborasi kan bisa. Enggak Pak. Gimana kita tahu kan? Orang kan kelihatan santai-santai ternyata. Bisa aja. Enggak lah Ada Pak. yang polos yang jum-jum sebelumnya kan? Uang saya sekian Pak, saya nggak peduli uangmu di bank, saya peduli berapa persen. Bikin analisis dasar. Harga apa nih? Aduh, Turun. sudah turun. Turun. Turun Pak. Ini stokastik kemana? Volume naik. Stokastik Turun turun. juga. Ini yang mana? Volumenya Volume Naik. Kamu trading udah punya apa belum? Aku curiga udah punya kau ini dari kata-kata. Saya baru jual Pak, belum lama. Tapi sebenarnya Cepin ini saya termasuk yang agak cinta gitu loh Pak. Ingat, jangan cintai saham. Jangan terlalu cinta. Cinta Apa ini cuannya. cintai? Oh iya, pasti Pak, pasti Pak. Cinta cuan. Kita pecinta cuan, happy cuan. Ini dia harga turun, volume naik. Iya. Kita nggak usah bicara tingkat dewa dulu ya. Kita nggak bicara swing, makanya saya tanya apa? Harga turun, Turun. volume Volume turun. naik. Volume turun, volume naik. Naik kali Pak volumenya. Volume naik, harga turun. Harga Artinya turun. orang masih TP, siap-siap TP. Siap-siap Jual. TP atau cut loss. Atau cut loss yang beli pucuk, ya kan? Iya. Di mana? Di mana buy on weakness terbaik? Ada dua buy on. Mana Pak? Ada di sini. Di sekitar 4.300.
ada di perhatikan stokastik lebih kan ada di Freeport kan ada saya bilang kan masuk berapa ratus juta kan, masuk berapa ratus juta kan. 4.300, oke. Ya, Pak. Tunggu lagi di dari bawah ngelantai. Ini juga Berarti harus masih dalam sabar tren dulu. naik. MACD masih ke atas dan di atas fraktal, artinya trennya masih cukup kuat. Nah, makanya saya bilang tergantung posisi. Kalau posisi buy sekarang belum menguntungkan. Kalau mau cipta saham diseret kau ke sini apa nggak habis. Orang masuk cepit memang bisa cuma 10 juta, mana kegigit 10 juta. Masuk dicepin 100 juta, 200 juta, 400 juta, baru begini. Iya, tapi Satu lossnya tips juga dari masih. saya, kalau kalian cuma modal di bawah 100 juta, di bawah 50 juta, antara range modal kalian dari 50 juta sampai 100 juta, carilah range saham di atas 500 sampai 2000, itu baru efektif dengan modal segitu. Kalau saham-saham modal kalian cuma 50 juta sampai 100 juta, tidak akan efektif di atas saham-saham 2.500. Bisa Apa buat itu? beli ketoprak, Pak. Fraksi harga ya, Pak? Iya, Pak, profitnya hanya bisa beli ketoprak ya, Pak ya? iya. Itu cara mengalokasikan minimum dari modal kios. Kalau Oke. bisnis kalian masih kios, belum Indomaret, jangan terlalu ambisi saham-saham mahal. Itu cara efektif menggunakan modal. Modal kalian kan harus berputar cepat. Carilah beta-beta saham yang sedikit quote to quote polaritas lumayan. Siap, Pak. Itu cara menggunakan modal. Berarti ini kira-kira tumbuh Jadi harga saya sudah 40. tahu yang suka cepet, pasti modal ibu ini nggak ada di atas, nggak di bawah 100 juta. Enggak lah, Pak. Sama Hanya bohong hilang nanti dimakan hantu itu modal. Pak. Enggak, Pak. Nggak mungkin Masih- kok. Pasti di atas masih- 100. Ayo. Enggak, Kamu Pak. cuma 10 juta, Bu. Bos dua nih, Pak. Terus. Ya, Itu orang dari pertanyaan orang. Ini orang. enggak lah, Pak. Ya mendekati 100 lah itu aja sih. Tapi kan udah dibeliin yang lain lagi. Ya masih tersisa-sisa. Jadi pilihan orang itu akan ketahuan dengan modalnya. Jok ya, menurut saya. Ya, Enggak apa-apa, Pak. untuk- Santai aja. Jadi buat kalian juga untuk memilih saham, kalau modal kalian sudah jelas ketahuan berapa, kalian juga langsung bisa sortir tuh. Ya kan, nggak mungkin kalian lebih efektif cari gudang garam modal kalian 5 juta, itu salah satu tips. Satu lot. Gitu loh maksudnya. Berarti kalian sudah melanggar hukum jangan tempatkan telur dalam satu Satu keranjang. basket. Ya. Itu salah satu tips. Jadi dari pilihan-pilihan kalian itu sudah tahu. Tapi saya tegaskan lagi supaya kalian bisa lebih efektif dalam memilih. Ya kan? Ini kan langsung kalian singkirkan kalau modal kalian 10 juta, 20 juta, singkirkan. Ya kan? Iya, Pak. Oh, singkirkan. Oh, Itu ini Mas masih bisa lah ini. Pikirkan. Jadi masih bisa lah. Iya, BPR BPR. masih bisa kan? Bisa. Kan langsung bisa. Oh, ini BPR. Nah, ini Pokoknya modal real, modal cuma 10 juta, 20 juta. Jangan kawan. Resikonya tinggi kalau ke gocap. Dengan ilmu gocap. Risikonya terlalu tinggi. berarti Jadi, kita bolehlah pantau. kita Dimas parkir bolehlah BPTN. pantau. Keren. Ya, singkirkan. Pantau. Kan? Iya. Ini singkirkan. Oh, masih ada BBRI. Berarti kalau modal BBRI. 10-20 juta berarti cuma apa nih? BBRI dari top gainer, top frekuensi, top ini kan masih ini kan? Gitu. Udah dari sini aja udah kesingkir dengan modal. Kan begitu Ya. caranya. Jangan Pak. pula sebanyak. Ya. Nah, kemudian dari sini tadi, oh ini singkirkan yang modal 10-20 juta. Oh ini singkirkan.
Ini singkirkan berarti 1, 2, 3. 1, 2, ya kan? Tambah BBRI 3. Jadi kita udah tahu kalau kalian apa, bisa langsung tahu apa yang akan kalian ambil. Oke, time to quiz. Hore, gitu dong. Pengen Pak, kopi. Yeay. Besok kita adalah ditutup di berapakah saham BMRI besok? Berhadiah 500.000. Nanti ini akan saya posting di YouTube di kolom komunitas, ya kan? Maksimum jawab sampai jam 9 besok. Penuhi semua syarat. Posting. Jangan ada komen-komen yang kelewat, like-like yang kelewat. Di Instagramnya jangan kelewat. Makanya saya bilang dari awal-awal, posting kalian siapa tahu nanti kuis ini kan masih panjang. 9.500.000 lagi yang saya sudah sediakan untuk kalian pintar. Target saya bikin kuis bukan mau buat tenar. Kalau dibilang ilmu Cinanya, bocuan. Ya, bocuan. Tapi target saya itu apa? Saya kan cerdas, rajin gitu. Itu yang saya kejar saya tahu. Saya siapkan anggaran 9.500.000 lagi dari 10 juta, uang 500.000. Target saya itu kawan, tidak ada yang lain. Makanya saya paling marah tadi itu ada barter link ya Pak, katanya barter link thread, aku bilang kau aja nggak jelas. Bagaimana orang mau barter link begini? Ya, kutanya grupmu apa, HP-mu berapa? Lihat fotonya nggak ada fotonya. Mau kalian punya grup begini nggak jelas? Kan korban kalian yang suka cincalincing dalam bahasa Sunda itu. Pak Yusuf. Kan gini kan, orangnya aja nggak jelas. Kalian muka saya kalian tahu, wajah saya kalian tahu, ada di YouTube wajah saya lagi live. Ini nomor handphonenya aja nggak jelas. Terus mau barter linknya Pak katanya. Upret gue bilang. Jelas dulu kawan siapa kau gitu kan. Makanya saya kalau ada orang nanya saya selalu saya mulai dengan apa itu berapa supaya jelas. Kasih kita jelas. Kan banyak yang menjebak newbie ini kan itu kan. Jujur kita kawan itu banyak menjebak newbie. Ya. Di kuis kita malam ini jelas. Target saya, visi saya 2020 melayani kalian. Banyak yang bisa lihat minimal dasar, gak usah minta, kita nggak usah ilmu tingkat dewa, tingkat tinggi, tingkat apa itu, kalau kita di kungfu itu 8 dadu 8 ya, dadu 8 apa dadu apa itu yang dijidat itu, semakin tinggi Q. Iya kan, jangan itu lah kawan, ini dulu lah kita cerdaskan, ini dulu visi saya itu cuma ini kok, supaya kalian tuh aware lihat chat, apa itu aware itu ya, peduli, awareness. Jadi nggak asal beli gitu ya. Awareness dulu timbulkan. Kita jangan bicara yang aneh-aneh. Ini dulu. Bagaimana masuknya, bagaimana manajemennya, bagaimana uangnya, bagaimana memilih saham. Ya. Kuis sampai jam 9 pagi maksimum. Oke? Baik Pak. Edarkan, subscribe, like, dan share. Ya. Ingat, berdoa. Apapun agamamu kawan, mau kau Kristen, mau kau Katolik, mau kau Hindu, mau kau Buddhis, mau Muslim, nggak ada satu agama pun yang saya tahu tidak ada nyuruh orang berdoa dan bekerja. Is it clear, my friend? Iya Pak. Pak. Diskusi malam ini sebelum kita tutup, ingat. Tanamkan dalam diri, tanamkan dalam hati. Kalau bukan kita trader Indonesia, siapa lagi? Siapa lagi? Amin. Kapan lagi bursa kita hebat? 1, 2, 3. Amin. Kalau bukan kita trader Indonesia, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, Kapan lagi? Kita hebat. Kita hebat. Salam Bardas. Assalamualaikum.